menyampaikan doa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau menaikkan syukur kami mau menaikkan pujian kami, karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Pimpin kami, layakkan kami pagi hari ini di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan.
Kami menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan, dan percaya Engkau terus menyertai kehidupan kami. Biar hati kami terus menyembah Engkau Tuhan. Dalam hidup kami terus meninggikan nama-Mu. Kau Allah yang melayakan kami, mengampuni setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar firman-Mu akan kembali memberkati kami. Tuhan yang tolong kami, si kami ada di tempat ini, maupun umat-Mu jemaat Tuhan yang senantiasa mengikuti persekutuan doa pagi secara online. Kami percaya kami semakin hari semakin dikuatkan, kami semakin hari semakin diteguhkan dengan persekutuan yang kami setia mengikuti. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan, memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya yang ada di tempat ini, dan selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan, dan kita sudah menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Nahum pasal yang pertama. Nahum 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ayat 8. Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Tuhan, peristiwa ini kitab ini ditulis oleh Nabi Nahum sendiri. Jadi pesan-pesan firman Tuhan, nubuatan ini Tuhan berikan kepada Nahum untuk bagaimana kemurkaan Tuhan, kegeraman Tuhan terhadap orang-orang yang menentang Tuhan, yang membelenggu umat Tuhan, yang menyengsarakan umat Tuhan, terlebih yang memberontak terhadap perintah Tuhan. Nah, 1 abad sebelumnya, kalau kita mengerti bahwa surat ini dituliskan juga oleh Nahum kepada orang-orang di Niniwe. Kita mengerti pada 1 abad sebelumnya, seorang nabi juga sudah Tuhan utus ke Niniwe, yaitu Yunus, untuk memperingatkan umat Tuhan ini, untuk memperingatkan orang-orang Niniwe dari segala dosa-dosa mereka. Kita mengenal bahwa orang Niniwe atau kerajaan Asyur merupakan sebuah kerajaan yang cukup arogan, yang cukup jahat, bahkan mereka yang cukup kejam. Bahkan mereka salah satu bangsa yang terang-terangan menentang Tuhan. Tapi ajaibnya Tuhan mengutus seorang nabinya untuk menegur orang-orang Niniwe, untuk mereka bertobat, untuk mereka balik dari jalan kehidupan mereka yang penuh dengan dosa. Nah, tapi di ayat ini kita bisa memperhatikan dan kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam setiap pergumulan permasalahan kita. Firman Tuhan meneguhkan umat-umat Tuhan. Saat itu bangsa Israel sudah ditindas, saat itu mereka ditindas oleh bangsa Asyur yang begitu kejam, yang begitu hebat dan luar biasanya. Tapi di ayat 7 dan ayat 8 di sana kita memperoleh kekuatan yang baik, yaitu Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dari sini kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan itu bukanlah Tuhan yang kejam. Tapi kalau kita membaca di ayat-ayat yang sebelumnya, seakan-akan menggambarkan Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu kejam, Tuhan yang begitu pemarah. Tapi kalau kita memperhatikan kenapa, apa alasannya firman Tuhan begitu keras menegur orang-orang Niniwe. Ternyata kalau kita memperhatikan latar belakangnya, orang-orang Niniwe ini seperti yang saya katakan tadi, mereka bukanlah bangsa yang baik, tapi mereka bangsa yang begitu kejam. Sampai kalau kita memperhatikan, kita membaca sejarahnya, mereka membelenggu umat Israel Utara. Mereka memperlakukan orang-orang umat Israel Utara tidak baik seperti seorang bangsa-bangsa lainnya. Mereka menghantam, mereka menghajar mereka, bahkan mereka memperlakukan dengan kasar. Bagaimana umat Tuhan di sana
Tuhan memperhatikan segala kesengsaraan yang dimiliki oleh yang dialami oleh bangsa umat pilihannya. Tapi di sana dikatakan ketika orang-orang itu datang kepada Tuhan di dalam segala kesusahannya, ketika umat Tuhan mengalami pergumulan besar dalam kehidupannya, ketika umat Tuhan bangsa pilihannya itu mengalami kesusahan, dia mengatakan, berlindunglah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, sebab ialah perlindungan mereka yang kekal. Bahkan di sana dikatakan bahwa Tuhan itu sendiri yang akan bangkit melawan semua bangsa-bangsa yang menghalau atau menyakiti hati umat Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Nah, dan yang ternyata benar dari setiap peristiwa ini, ketika Nahum menubuatkan kitab ini, sana benar bahwa bagaimana Tuhan menghukum bangsa Niniwe, bangsa yang begitu kasar, bangsa yang begitu kejam. Akhirnya apa dikatakan di sana, Tuhan yang sendiri yang berperang melawan mereka, menghukum mereka atas segala kejahatan mereka yang sudah mereka lakukan kepada umat pilihan Tuhan yang sudah menentang Tuhan. Nah, bagaimana kehidupan umat-umat Tuhan yang berlindung kepada Tuhan? Tentunya mereka di sana mendapat perlindungan yang aman daripada Tuhan. Karena apa? Karena ada janji firman Tuhan yang mengatakan bahwa Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, di masa-masa saat ini, kepada siapa kita saat ini berlindung? Apakah kepada saudara kita yang mungkin ketika kita dalam tengah kesusahan, apakah kita berlindung kepada mungkin keluarga kita yang memiliki jabatan, mungkin keluarga kita yang memiliki harta yang begitu banyak, atau mungkin kita sendiri yang berlindung bukan kepada Tuhan, tapi mungkin karena kita masih memiliki tabungan mungkin, atau mungkin kita masih memiliki harta lain sebagainya. Kita membanggakan apa yang kita miliki, tapi kita lupa akan semua perlindungan Tuhan. Tapi pada hari ini kita belajar bersama-sama bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap pergumulan, setiap permasalahan, sama seperti yang dialami umat Tuhan oleh bangsa Israel saat itu, mereka menghadapi tekanan, mereka menghadapi siksaan, mereka menghadapi penjajahan di bawah bayang-bayangan bangsa Niniwe atau bangsa Asyur sendiri yang terkenal dengan kejamnya. Tapi Tuhan mengingatkan mereka bahwa ingat bahwa Tuhan menghukum orang Niniwe itu karena kesalahan dan dosa mereka, karena pelanggaran mereka, karena kecongkakan hati mereka. Tapi di satu sisi lain Tuhan mengatakan bahwa umat Tuhan itu akan selalu memiliki perlindungan. Umat Tuhan akan terlindung dari segala malapetaka yang sedang terjadi pada zaman itu. Bahwa dikatakan Tuhan itu bukanlah Tuhan yang kejam, tapi dikatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Bahkan Ia mengenal setiap isi hati kita, apa yang sudah kita lakukan atas yang terjadi dalam kehidupan kita, dan dosa-dosa apa yang kita sudah lakukan itu Tuhan mengetahuinya. Makanya bangsa Asyur ini dihukum begitu hebatnya. Nah, tapi pada pagi hari ini, marilah kita belajar bersama-sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Nahum, bahwa kita akan mendapat perlindungan, kita akan dapat keamanan pada masa-masa yang tidak nyaman sekalipun, di masa-masa yang tidak mendukung sekalipun, di masa-masa sulit sekalipun. Dikatakan di sana bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berlindung kepada Tuhan, ketika kita datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Ia akan melindungi kita. Maka dikatakan Ia akan menghabisi segala musuh kita, segala orang-orang yang tidak suka kepada kita. Maka dikatakan di sana Ia akan menghalau segala lawan kita. Nah, jadi pagi hari ini pun kita belajar bersama-sama bahwa di setiap kehidupan kita, pergumulan kita, mari kita semuanya berlindung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada kita, masalah di dalam masa-masa sukar sekalipun, di masa-masa yang tidak mengenakan bagi kita atau tidak kita sukai sekalipun karena problem-problem masalah yang kita hadapi saat ini, tapi mari kita belajar atas apa yang sudah diperintahkan, atas apa yang sudah dibuatkan oleh Nabi Nahum, bahwa ingat bahwa Tuhan itu baik. Dia mengerti segala sesuatu yang sedang terjadi, sama seperti yang dihadapi bangsa Israel pada saat itu. Tapi di sini kita belajar bahwa setiap terjadi kejadian yang Tuhan izinkan, setiap pergumulan yang terjadi, bahwa perlindungan Tuhan itu tidak pernah lepas dari orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Jadi pada pagi hari ini mari kita bersama-sama menyerahkan semua pergumulan kita. Kita harus mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, bahwa kita mengerti bahwa Tuhan itu melindungi kita dari segala kesusahan kita, dan Dia mengenal setiap kehidupan kita, dan pastinya Tuhan akan melindungi kita. Dan Dia akan menghalau kita dari segala lawan-lawan dan musuh kita sampai kita memperoleh kemenangan-kemenangan, sama seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu.
mereka berhasil mengalami kemenangan, kebebasan dari bangsa Asyur atau orang-orang Niniwe yang begitu kejam, hingga akhirnya mereka memperoleh kemenangan-kemenangan daripada Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita ingat pujian yang tadi. Kami mengucap syukur ya Bapa buat kebaikan Tuhan yang tercurah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, tidak kurang sesuatu apapun dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, setiap pagi kami boleh merasakan betapa kasih setia Tuhan senantiasa baru. Setiap pagi kami boleh alami. Pagi ini Tuhan menjadi satu ucapan syukur kami ketika kami bangun setiap pagi, ketika kami bangun dan melangkah untuk meniti hari-hari depan kami bersama dengan Engkau. Tuhan, kami boleh merasakan ketenangan, kami boleh merasakan sukacita yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami, sekalipun kami harus melewati tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Karena kami percaya seperti firman Tuhan yang pagi hari ini kami boleh dengar Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Tuhan, Engkau adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, dan Engkau mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Pagi ini Tuhan, kami percaya ketika kami datang berlindung kepadamu Tuhan, maka Engkau Allah yang setia itu senantiasa menyertai setiap kami. Pagi ini kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, baik di Jember maupun di Kalisa, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, apapun yang mereka kerjakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, Tuhan Yesus sebagai sumber berkah satu-satunya, Kau cukupkan segala kebutuhan jemaat Tuhan, baik di Jember maupun di Kalisa. Terlebih setiap kami pada pagi hari ini sebagai anak-anak, sebagai para pelayan Tuhan, Tuhan Yesus, Kau tahu sebagai hamba-hamba Tuhan, Kau tahu setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap pelayanan di tempat ini. Tuhan topang senantiasa. Terima kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sakit, pagi ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, haleluya. Pulihkan yang berbeban berat, Tuhan jamah. Tuhan angkat semua beban-beban beratnya yang terkena dampak dengan keadaan seperti ini. Tuhan tetap membawa mereka untuk datang kepada Engkau, Tuhan Yesus, satu-satunya Allah yang tidak pernah tinggalkan mereka. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dan pagi ini Tuhan, kami boleh sambut hari pagi kami bersama dengan Engkau. Apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini Tuhan, Kau tuntun, Kau pimpin kami, terutama dengan mulut lidah kami Tuhan. Biar dengan mulut lidah yang satu ini kami boleh mengeluarkan kata-kata yang hanya menjadi berkat, baik bagi sesama kami Tuhan, terlebih bagi sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan pagi ini kami boleh sambut hari ini bersama dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah penopang dan sumber pengharapan, sumber pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.